Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 yang ibu banggakan. Hari ini pertemuan ketiga untuk bab 2 ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu supaya apa yang terjadi pada diri kita, supaya ilmu yang kita dapatkan betul-betul bisa masuk ke dalam pikiran kita sehingga bisa kita amalkan untuk selanjutnya. Berdoa sebelum pelajaran dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berdoa selesai. Anak-anak, bagaimana? Kalian sudah siap dengan pelajaran hari ini? Sudah berseragam di depan HP-nya masing-masing, sudah sarapan ya. Nah, kita ingatkan pembelajaran yang kemarin sampai persilangan monohibrid ya. Persilangan monohibrid itu satu sifat beda. Kalian hanya mengerjakan, ayo kita diskusikan. Oke, lanjut. Satu sifat beda yang kemarin adalah bunga berwarna ungu disilangkan dengan bunga berwarna putih. Yang ungu, yang paling harus kamu ingat itu adalah kamu harus memahami yang namanya dominan, resesif. Kalau dominan itu disimbolkan dengan huruf besar, kalau resesif itu disimbolkan dengan huruf kecil. Dominan itu artinya menguasai. Huruf apa yang diikuti huruf besar, berarti itu sifat yang muncul adalah yang dominan. Nah, seperti contohnya kemarin itu, bunga ungu dan bunga putih. Yang ungu dominan, yang putih resesif. Nah, akhirnya dihasilkan F1-nya U besar U kecil kan? Nah, U besar U kecil itu adalah berwarna ungu semuanya. Enggak berwarna ungu keputihan atau putih keunguan gitu, enggak ya. Jadi semua berwarna ungu. Kalau kita lihat fenotipenya semua ungu, kita enggak tahu dalamnya, ternyata itu U besar U kecil. Akan tampak berikutnya setelah disilangkan dengan sesamanya, maka akan muncul yang U kecil yang warna putih muncul. Jadi warnanya ungu betul, jadi nggak bisa dibedakan antara ungu yang heterosikut dan ungu yang homosikut. Homosikut itu artinya yang kuat ya, yang besar-besar kuat. Heterosikut campur. Nah, sekarang kalau sudah yang kemarin itu sudah ya, untuk mengetahui bahwa kamu paham apa tidak, Bu Ida kepingin kamu mengerjakan keterampilan itu halaman 138. Ayo kita diskusikan ya. Ayo kita diskusi persilangan monohibrid atau persilangan satu sifat beda. Sekarang ayo coba didiskusikan, tapi sebelum diskusi kalian harus mencoba dulu menyilangkan ya. Dicari gennya. Caranya seperti pada halaman 137 atau di halaman 135. Jadi simbolnya apa itu ikut itu. Kalau G besar dominan, G kecil resesif, berarti nanti G besar disilangkan dengan G kecil. Hasilnya apa? Kamu lihat seperti pada halaman 135. Kemudian kalau bersifat dominan resesif, berarti yang ada G besarnya itu nanti akan menjadi dominan, akan menjadi warna yang dominan. Kemudian kalau ada G kecilnya walaupun ada nggak kelihatan ya. Yang G kecil itu apa? G kecil itu adalah ibu yang memiliki karakter cuping yang melekat dengan genotip ya. G kecil. Jadi ada telinga yang gandol, ada telinga yang melekat. Nah, yang melekat itu ibu, yang gandol itu bapak. Nanti kalau disilangkan ketemu, kalau ternyata anaknya kupingnya melekat, berarti itu muncul yang resesif gitu ya. Coba itu kamu coba. Nah, selanjutnya itu satu sifat beda, cuma cuping gandol dan cuping melekat ya. Cuping telinga maksudnya daun telinga. Nah, sekarang ini yang kita silangkan adalah persilangan hibrida, dua sifat beda. Yang dimulai dua sifat beda. Kita coba, kita pahami ya. Supaya kamu dapat memahami persilangan di hibrida dengan lebih baik, sebaiknya kamu mempelajari terlebih dahulu cara menentukan gametnya. Gametnya dulu. Kalau nggak tahu gametnya nggak bisa menyilangkan kamu. Misalnya begini.
Genotip homozigot dominan, misalnya B besar, B besar, K besar, K besar. Kemudian gen B pengkode bentuk bulat, sedangkan gen K besar tadi pengkode warna kuning. Kemudian jika warna kuning tadi disilangkan dengan ini B besar itu adalah biji kacang kapri berwarna kuning, bulat kuning. Jadi ada dua sifat ya. Kemudian kalau kacang kaprinya berwarna putih dan keriput, genotipinya B kecil, GB kecil, kok bulat kisut ya, yang kisut. Kemudian warnanya hijau kisut, bukan putih, sorry. Kuning bulat kuning, dan kisut hijau. Jadi kalau kisut hijau berarti B kecil, K kecil. Nah, itu adalah filialnya atau itu adalah gametnya ya. Gametnya itu nanti kita cari dari situ. Kemudian kita lanjut dibuka halaman 139 kalau kamu akan memahami caranya menentukan gamet ya. Kan di situ yang dominan B besar sama K besar. Nah, gamet yang dihasilkan oleh B besar itu adalah B besar K besar. Jadi gamet itu cuma dua, bulat kuning ya, bulat kuning. Kemudian yang B kecil, K kecil itu akhirnya menghasilkan hijau kisut. Hijau kisut itu B kecil, K kecil ya. Jadi nanti ada dua sifat, bukan kotaknya bukan cuma 4 tetapi menjadi 16 kotaknya. Seperti pada halaman 140. Ini ditulis semua mulai parental, gamet, filial sampai persilangannya, kemudian perbandingannya itu dicatat di keterampilan sebagai tugas keterampilan. Nah, keterampilannya berarti ada dua ya. Pertama diskusi yang mono hibrid, kemudian yang kedua adalah persilangan yang dihibrid. Kalau kalian tidak paham, dibaca diulang-ulang. Kemudian kalau belum paham bisa tanya ke Buida melalui WA interaktif ya. Buida tunggu interaktif. Tunggu sampai jam 8 kalau tidak ada pertanyaan, sampai jam 8:30 ya. Kalau tidak ada pertanyaan berarti kalian sudah paham, tinggal mengerjakan tugas berikutnya. Oke, untuk pertemuan kali ini saya kira cukup di sini dulu. Pertemuan berikutnya kita akan berbicara tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan sifat yang diturunkan. Untuk itu, jadi kesimpulannya tadi, untuk tugas yang pertama yang didiskusikan adalah tentang bentuk telinga dari bapak dan ibu. Kalau bapak telinganya gandol berarti dianggap G besar. Kalau punya ibu nempel di pipi berarti itu G kecil. Nah, itu disilangkan nanti hasilnya seperti apa. Kemudian kalau disilangkan keduanya itu nanti telinga cucunya kayak apa itu bisa kelihatan ya, seperti itu. Kemudian persilangan di hibrid mempunyai dua sifat beda. Kalau yang pertama tadi cuma satu sifatnya, cuma telinga aja. Kalau ini sudah biji biji kuning bulat dan biji hijau kisut ya, itu yang disilangkan. Jadi ada dua sifat beda. Oke, saya akhiri sampai di sini. Kita sebelum mengakhiri, mari kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita peroleh hari ini betul-betul tertancap dalam pikiran kita. Buida siapkan waktu ya untuk interaktif. Nah, jangan lupa ditanyakan. Yang tidak bisa, kalau kamu diam itu tidak akan menambah kamu pintar, kecuali sudah paham. Alhamdulillah ya. Kita berdoa dengan doa kafaratul majelis supaya ilmu kita bermanfaat. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.